Wujud Free Fire ada nih. Ada tukar tambah. Kakinya naik. Ya, kakinya naik gitu, Bang. Itu mending kirim Palestina. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Wih, ini Haris Azhar kali ini. Yes. Bukan Lord Rangga. Jangan Anda anggap dia Lord Rangga. Iya, bukan Lord dia ya. Bukan. Masih Lord ya? Gue belum punya kerajaan. Oh, belum. Belum. Tapi akan dong berarti kalau belum, Bang. Kan belum katanya. Kenapa jadi akan punya kerajaan? Tapi kita nggak mau ngomong itu. Kita mau ngomong tentang Israel Palestina. Mampus loh. Serem kan padahal. Enggak, udah damai. Jadi kita harus ngomongin Belum ini. damai dong. Belum damai. Gencatan senjata. Beda loh, Senjata. Slim. Gencatan Iya, iya. senjata dan damai. Gencatan Benar. senjata tuh ngapain? Reload. Enggak. Blok. Sempat hilang beberapa saat tuh ya. Atau lagi respawn. Atau blank spot. Blank spot, ya kan? Wah, nggak ada wifi. Wifi dicatat. Bingung mau ngapain lagi. Betul, Nggak bisa ada jadi. di posting. Nggak ada yang posting. Iya, benar. Tapi lagi gencatan senjata itu Ya, fakta betul. ya. Setelah Sunda Empire ada di sini, Habis tayang gencatan senjata. langsung gencatan senjata ya. Berarti Tapi- ini episode lanjutan nih ya. Betul. Betul. Tapi kalau Betul, Bang. yang ini kita serius, Bang. Kalau ini serius, Bang. Nggak mungkin kan kita nggak serius. Iya. Iya. Tapi bro, oke. Ini tuh sebenarnya adalah masalah, karena gue nonton YouTube lo. Ini sebenarnya adalah masalah kemanusiaan lo bilang. Kemanusiaan, bukan agama, bukan apa, tapi kemanusiaan. Sebetulnya tuh ada sisi di koin yang sebaliknya. Di satu koin yang sama, yaitu kekerasan. Oke. Oke, menarik nih. Jadi paket kekerasan dan problemnya selalu muncul krisis kemanusiaan. Oke. Oke. Nah, itu yang selalu terjadi di Israel Palestina. Nah, kita ribut, ada versi ribut di Indonesia yang baru nih. Oke. Ya kan? Yang berdimensi 0102, cebong kadrun, Cebong Oke. kadrun. masing-masing buzzernya. Ya, menarik Kayak nih. begitu-begitu. Ya. Padahal sebetulnya ributnya Israel Palestina sudah berdekade-dekade. Tapi kan katanya ada Hamas juga yang nyerang duluan dan sebagainya. Hamas memang dia adalah bukan Fatah. Oke, betul. Ya bener, Bos. Iya. maksudnya dalam artian Belum beres. Fatahnya itu memang Fatah itu pendekatannya dia Politik. politik. Ya. Oke. Politik. Kalau Hamas memang dia Army lah ya. armful lah. Oke. Punya senjata dan Punya yang senjata lainnya. dan lain-lain. Iya. Nah, makanya waktu tahun 2008 ada peristiwa yang serupa seperti ini dan sebetulnya lebih ganas lagi. Oke. Nah, di tahun 2008 itu itu kurang lebih Desember sampai Januari awal. Ya. Itu 1.000 orang meninggal. Wow. Dan beberapa bulan setelah itu PBB nunjuk satu tim investigasi ke sana dan menemukan bahwa ini perang, Om Deddy. Iya. Jadi Israel melakukan pelanggaran HAM, Oke. Hamas waktu melakukan pembalasan juga melakukan pelanggaran HAM. Dua-duanya nih. Dua-duanya. Ya. Mungkin dalam sisi kuantitinya memang Israel jauh lebih Ya karena kan Lebih peralatannya parah ya. semua. peralatannya Ya, betul. dan lain-lain. Nah, Hamas ini kan pasukan bersenjata, dia juga tidak merepresentasikan negara Palestina, Betul. tapi dia muncul dengan melakukan retaliation pembalasan tadi dengan menggunakan bom dan lain-lain. Ya. Kayak gitu. Jadi dua-duanya melanggar HAM. Dua-duanya melanggar HAM karena tindakannya Israel mengakibatkan Kerusakan. kerusakan, kehancuran di warga sipil Oke. Palestina. Ya. Balasannya Hamas Sama itu juga ditujukan ke warga sipil di Israel. Jadi sama aja tuh. Nah, dalam hukum perang itu ada, ini juga agak naif. Ini hukum humaniter bilang bahwa hukum humaniter itu adalah hukum yang memanusiawikan perang. Gimana Oke, caranya manusia? gimana cara? Pertanyaan gue juga itu. Iya kan? Lucu ya. Iya. Lucu. Ya, ini komedi loh. Tapi gue penasaran gimana tuh? Gimana? Jabarannya tuh, Bang? Jadi misalnya gini, Ah. warga sipil Ya. yang bukan pasukan perang Oke. nggak boleh ditembak. Ya kalau dia bukan pasukan ini warga sipil nih. Yang bukan pasukan perang tidak boleh ditembak. Dia misalnya warga sipil. Dia bukan lempar pasukan- batu, dia lempar batu. Jangan lempar batu, dia bukan pasukan perang, tapi Oke. mukanya nyebelin. Iya. 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 Itu nggak boleh ditembak. Boleh nggak Nggak ditembak? Dia lempar batu gimana?
Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun misalnya gue Dalam warga perang. sipil depan tentara, nggak boleh. Dalam hukum perang, Ngapain? Tapi kan tetap nggak boleh nggak kan? boleh. Tetap nggak boleh, men. Ini Tapi nggak kan nyebelin. nggak ditembak Israel, ditembak temen ente Iya. sendiri. Lu sih ditembak nggak diselepet ya. Oh gitu, memang aturannya ditembak nggak boleh. Oh, Jadi warga sipil nggak boleh. Nggak boleh ya. oke. Makanya kita pernah dengar istilah namanya kejahatan perang. Iya, iya, yang iya. artinya adalah Semua fasilitas sipil nggak boleh. Nggak boleh dilumpuhkan. dihancurkan. Cuman kan kadang-kadang kalau dalam perang gini bro, kalau gue nonton di film aja gitu, ada Iya. ada orang yang pura-pura jadi warga sipil tiba-tiba ngeluarin pistol nembak. Nah, itu Ya. dalam perdebatan soal, sorry nih agak jadi root. Lu nggak ngalahnya. tapi menarik, tapi seru, tapi seru. Penting ini, Iya. penting Penting, data, penting, bro. penting. Di Harvard University Nah, Wes. itu ada mata kuliah soal justice, Oke, ya kan? iya. berapa SKS tuh? Kenapa? Berapa SKS? Ketutupan lah sama harga topi lo. Info juga. Info benar, benar. Nah, itu memang ada diskusi soal tema justice. Oke. Nah, apakah tindakan yang tepat pada situasi yang tepat? Oke. Dalam bukunya, misalnya dalam beberapa contoh kasus, misalnya anak kecil lewat Ya, di Afghanistan, iya. ada iya, pasukan iya, Amerika, Oke. Iya. diizinin lewat apa enggak? Harusnya boleh. Anak kecil, Boleh dong. Harusnya boleh. Boleh harus. Tapi tiba-tiba bawa bom. tahu-tahu bawa bom. Wah, gimana Iya. itu? Nah, itu dia. Oh, itu. Kok itu dia? Itu masalahnya maksudnya. Artinya ada sejumlah perangkat pikiran dan betul. tindakan yang harus connect dalam hitungan detik. Oh, berarti harus Split second decision ya. Iya. Jadi misalnya juga kalau misalnya kita mau ngelarang anak kecil itu lewat, Ya. ya kan? Ya. Lu punya kapasitas apa untuk ngelarang dia? betul. Ya. Oke, make sense. Tapi boleh dong kalau misalnya ini anak kecil lewat nih, kan kita bersenjata nih. Ya, Sebetulnya ada cara lain, Bos. ada cara. Jangan sabar, jangan langsung. Jangan ditembak, tapi Ya. jangan juga dilewatin. Ah. Oh. Tapi di Lu kabur. Bentar. Bener nggak? benar, itu Gua nggak tahu, option, Bang. betul, Bentar, betul, betul. Kenapa dia lama-lama kayak Lord Rangga? Gua dengerinnya serius loh. Mulai meragukan. Orang bilang Israel yang merdekain Banten juga deh. Katanya bener kan? Tapi benar, make sense, make sense, make sense. Enggak dong, nggak bisa. Iya, itu kan pos penjagaan, bisa ditinggal. Anak kecil, Sekarang daripada lu bingung, maksud. ribut sama pasukan deh, komandan dia bilang, Ya, kita tembak apa jangan? Anak gue bilang jangan, dia Ya. bawa bom. oke. Kan bisa bro disuruh, buka baju dulu, buka ransel, buka, jangan maju gitu kan? Orang Afghanistan nggak ngerti bahasa Bronx Amerika. Iya, benar. Bangsat. Benar. Oh, Benar dia juga sih. gitu malah Iya. ternyata itu Bisa. detonator. Bang, gua mau nanya, Bang. Ini serius. Bagaimana dengan collateral damage dalam perang? Itu termasuk kejahatan perang nggak? Misalnya gimana tuh? Collateral damage itu kan biasanya kan Amerika suka pakai drone. Iya. Dari drone terus dar. Yang kena banyak gitu. Targetnya kena, tapi kebetulan ada orang jual sayur di situ. Nah, Iya. Di tempat dan waktu yang ya salah aja gitu. Terus dia Itu boleh diklaim balik. Tapi Oh. masalahnya kita bisa identifikasi nggak drone-nya. Ada prasyarat gampangnya adalah apakah intelijen di tempat tersebut bisa mengidentifikasi. Cuman masalahnya kemudian dalam banyak kasus drone, ya. misalnya Amerika sama Iran, Ya. itu Amerika nggak mau ngakui. bahwa itu drone-nya dia. Ya, atau sama Rusia, atau zaman sama Soviet dulu. Iya. Nah, itu zaman-zaman itu udah muncul drone tuh, pesawat tanpa awak disebutnya. Iya, Ya. iya. Nah, itu nggak mau diakui. Tapi Karena memang nggak ada bendera. nggak ada benderanya. Tapi di Indonesia nggak berlangsung dong, nggak berlaku dong bos. Drone. Lah, tukang cancimen pada saat tembak-tembakan sama teroris dia di situ. Iya. Wih, Nggak bisa juga. dianggap collateral damage dong. Iya. Malah tetap di situ. Malah ya. dia tetap jualan kok. kopi-kopi itu ya. Rame. Rame. Tapi Jangan-jangan dia yang komandan jatuh. Kalau collateral damage itu kan definisinya adalah korban yang ya apa ya bahasa Indonesianya ya. Ya korban yang Ya. ada di tempat dan waktu yang salah aja gitu maksudnya ya. Sebenarnya targetnya bukan dia tapi karena kebetulan dia ada di sana Ya, ya. atau penjahatnya sembunyi misalnya di rumah sakit Palestina. Ya, namanya human shield. Mereka pakai Nah. human shield. Ya. Jadi ngumpet di belakangnya manusia-manusia. Nah, itu gimana tuh bro? Ke rumah Tapi sakit. itu ada atau bagaimana? Ada dong. Ada. dong. Makanya rumah sakit dibom katanya karena di situ ada terorisnya gitu. Atau misalnya katanya. gedungnya Al Jazeera sama gedungnya Associated Press. Ya, Nah. Associated Press. Hancur kan? Hmm. Nah, terus si Benjamin Netanyahu klaim bahwa Di situ. Mm-mm. di situ ada Hamas. Ah. Oke. Ya, menarik juga Hamas kerjasama dengan AP.
atau sama Al Jazeera. Mungkin di endorse pada saat Itu lagi itu. fotokopi, siapa tahu. Iya. Atau mungkin numpang wifi. Iya. Bisa jadi. Bisa Untuk jadi. pencet rudal misalnya. Betul, bisa jadi kan ada banyak kemungkinan kan, ada banyak. Cuman ya nggak ada penjelasan lain. Tahu. Oke, tapi bro gini, kenapa di Indonesia akhirnya terus kan tadi kan udah bilang dah cebong kampret, yang satu begini satu gini. Kalau nggak ini berarti Anda pendukung Iya. Israel. Iya. Ini kan maksudnya gini, goblok banget gitu loh. Kan cebong kampretnya kan nggak ada urusan sama Israel Palestina, Iya, bos. iya. Nggak ada, tapi ini main identitas. Ini yang bahaya. Ini maksudnya gimana tuh, Bang? Jadi kan ributnya, ini kan warisan, ini ribut kita soal Palestina sama Israel hari ini. Sebenarnya perdebatannya juga nggak terlalu serius-serius amat sih. Iya. Cuman menggunakan identitas. Kebetulan yang pro sama Palestina, Ya. sepertinya kalau dilihat polarisasi 2019 adalah di kelompok 02. Oke. Gitu. Yang kontra ini sebetulnya kebanyakan yang di 01. Kan Pak Jokowi udah ngomong kita Itu dia. Bahkan sebetulnya politik luar negerinya Jokowi meneruskan politik luar negeri yang sebelum-sebelumnya kita pro sama Palestina. Lalu yang diributin apa? Jadi sebenarnya mengagregat aja sih, mengagregat polarisasi tersebut dengan konteks hari ini. Berarti politik identitas lagi. Politik identitas. Untuk- Dalam beberapa hal, ributnya Israel dan Palestina itu memang terkait sama agama. Oke. Ya. Tapi bukan motifnya. Ini menarik nih. Kenapa? Bedanya. Begini, motifnya artinya latar belakangnya. Oke. Latar belakang. Jadi misalnya Israel mau ngebunuhin orang Palestina Iya. karena kebenciannya pada Islam. Statement ini kayaknya nggak tepat. Nggak tepat. Oke. Kenapa? Karena di Palestina Ada orang Islam juga. banyak orang yang non-Islam. Non-Islam. Betul. Iya, betul. Tapi di Israel juga ada orang Islam juga kan? Di Israel banyak orang-orang Palestina kan lahannya kan Iya. habis. Ya. Kecil. Nah, manusianya nggak ketampung. Ya. Atau dalam beberapa hal dia akhirnya tinggal di daerah-daerah yang kemudian dikuasai sekarang oleh Israel. Oke. Jadi warga yang Arab Palestine citizen itu ada, tapi mereka memang dapat diskriminasi yang luar biasa. Oke. Tapi Oke. jadi warga negara Israel atau Oke. misalnya berdomisili di wilayah Israel. Oke. Itu kejadian. Ya. Itu kejadian gitu. Nah, di Palestinanya juga banyak Arab Palestina yang agamanya bukan hanya Islam, Kristen. Kristen apa tuh yang kalau di Arab banyak yang ortodoks. Iya. 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 Itu juga banyak Katolik. Oke. Oke. Jadi bukan melulu karena agamanya juga. Ini sebenarnya perebutan tanah kan intinya kan? Ini sebetulnya menargetkan pada Arab Palestina. Dan yang kedua dihilangkan Dikecilkan. akarnya dari tanah tempat tinggalnya. Oke. Itu Tadi- tujuan. tadi- Caranya dengan melakukan kekerasan. Tadi lu bilang sempat mengatakan di depan katanya memang banyak terorisme di sana. Jadi gini, Bill Clinton dulu waktu dia jadi presiden dia pernah bilang bahwa Ya. salah satu cara kita memerangi terorisme di muka bumi ini, Ya. Oke. salah satunya dengan cara menyelesaikan. Menyelesaikan itu bukan edit bom ya. bukan Ya. Didamaikan. didamaikan. Nah, didamaikan karena kalau itu tidak diselesaikan, dia menjadi salah satu alasan untuk ada pembalasan-pembalasan di tempat lain. Retaliation yang tidak tepat sasaran. Oke, Nggak ada bentar. Gini nih, kita Indonesia dulu nih ya. Gua Ya. menganggap Pak Jokowi dulu nih. Indonesia nih kan Iya. presidennya Pak Jokowi nih. Iya. Indonesia nih sekarang butuh Israel nggak? Dalam beberapa hal Butuh. bukan butuh. Barangnya Israel sudah ada di Indonesia Dari dulu. dari dulu. Berarti kita punya utang sama Israel. Enggak, punya hubungan Baik. terselubung dengan Israel. Dari dulu. Dari dulu. Bukan zaman Jokowi nih. Bukan. Dari dulu. Dari dulu. Sejak kapannya gue nggak tahu. Oke, tapi udah dari dulu. dari dulu. Oke, terus kita mendukung Palestina juga. Kita mendukung secara terbuka. Nah, kalau gitu berarti kalau misalnya gua jadi Pak Jokowi, gua pusing dong. Kalau lu bener-bener mikirin, takutnya dia nggak mikirin. Dia Itu cuma kan salah satu possibility kan. Dia cuma disodorin statement, Pak, bacanya begini, nggak bisa juga. Iya. Bisa juga. Ini kemungkinan. Betul, possibility kan Tapi beda. kita kan Betul, nggak betul. nggak boleh suzon. Betul. Gue betul. yakin dia paham soal Palestina. Iya, tapi jadi pusing dong.
Kalau dipikirin Pusing. dia pusing. Sebenarnya gini, gue yakin betul bahwa dia tahu dan dalam hatinya untuk dukung Palestina. Oke. Oke. Gue lebih yakin soal itu dibandingkan bahwa apakah atau apa saja barang-barang produk Israel yang masuk di Indonesia, Oke. berupa barang maupun jasa. Oke. Nah, itu dia mungkin nggak tahu. Hmm. Tapi secara politik luar negeri, Ya. gue yakin dia tahu. Karena ini masalahnya Yasser Arafat dulu lebih ngetop dari Soeharto kan. Iya. Of course. Ya. Masalahnya mendunia. Ya. Jadi pasti dia tahu. Oke. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi kenapa di Indonesia kan tadi kan ribut kan karena polarisasi. Iya. Kalau polarisasinya udah beres, nggak ribut. Palestina Israelnya Nggak. atau mereka Kitanya nih. Bang. kitanya ini sebetulnya kalau gue perhatiin 2 minggu ini Oke. ribut-ributnya mereka itu sebetulnya ujungnya nggak ada yang kasih solusi. Cuman ceng-cengan aja. Karena gini Bang, mohon maaf Ciri ya. khas Indonesia. Betul. Iya, benar. Orang kita ribut-ribut nggak ada solusi. Sebenarnya kalau gue lihat kemarin gue podcastan juga. Jadi Iya. sebenarnya masyarakat kita banyak yang bukan mendukung tapi menuding katanya. menuding ya. Enggak. Iya, Oke. bisa Enggak, juga. Tapi Iya. maksud gue juga, gue sepakat sama Bang Aris. Karena gini, mohon maaf netizen yang budiman ya. Jangankan Anda, PBB saja. Solusinya ada di atas kertas, tapi belum benar-benar tereksekut dengan baik gitu. Ya, karena Israelnya juga cukup powerful Betul. Di Iya. posisinya di sana gitu ya. sebagai negara Mm-mm. dan diasporanya Iya, hebat di Eropa, di Amerika. Hebat emang. betul. Menguasain market keuangan. Betul. Beberapa perusahaan keuangan di Amerika itu punya relasi Iya. bisnis Gua dan darah ngerti. dengan Israel. Jadi istilahnya gini, lu mau benci tapi lu butuh gitu ya. Iya. Tapi kalau orang Indo boykot produk Israel tuh ngaruh nggak sih? sebenarnya? Kagak ngaruh dong, Bos. Enggak, gue mau denger dari Bang Iya, Aris gimana, Bang? Kalau menurut gua, Coca-Cola kalau nggak salah di boykot gitu. ya itu sih simbol-simbol lebih kepada simbol konsumerisme aja itu. Oke. Betul. Tapi begini sebetulnya, kalau Pak Jokowi itu sebenarnya yang gua lebih appreciate Erdogan dalam soal Palestina Israel ini ya. Mm-mm. Dalam konteks belain Palestina, Erdogan itu lebih lincah. Ya. Tapi untungnya nggak cuma Erdogan, ada banyak misalnya kayak Jokowi dan lain-lain. Ya. Dan Indonesia selalu penting karena ini negara Muslim terbesar. Oke, betul. Oke. Ya. Jadi penting posisinya dan ada di belahan lain. Jadi dia bisa memobilisasi. Ya. Nah, yang gue mau bilang begini, Jokowi itu sebenarnya bisa Ya. ngomong ke beberapa negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Dan cukup penting. Misalnya Singapura. Singapura jelas tuh ada dubesnya di sana kan. Iya. Mm-mm. Atau misalnya Indonesia tuh punya hubungan yang baik dengan Amerika. Ya. Dimanfaatkanlah itu hubungan ekonomi dan politik Amerika. Emang kita didengerin. Nah, bikinlah supaya lebih dengar. Jadi misalnya bikinlah misalnya gini, setiap negara, Indonesia sama Amerika. Ya. Nggak tahu sekarang namanya apa, tapi dulu namanya adalah US Indonesia Compact Agreement. Oke. Situ masalah ekonomi, politik, pendidikan, sosial semua ada, Om Deddy. Oke. Bisa nggak nyisipin soal Palestina Israel? Oh, jadi bersuara Indonesia bersuara juga. Iya. Dalam hubungannya dengan Amerika. Gua kebayang. Maksudnya bukan bersuara hanya dalam arti gua mendukung di sini doang gitu, tapi Enggak. maksudnya mengerjakan misalnya ke Amerika, ke PBB dan sebagainya gitu. Betul. Ibu Retno sih menurut gua hal-hal kayak begini sih cukup lincah lah buat para diplomat. Oke. Nah, Bu Retno sebenarnya meneruskan Tapi tradisi kan tersebut. Negara kita juga rakyatnya luar biasa, Bos. Ada yang kirim rudal kan udah ke Palestina, Bos. Iya. Iya. Tapi dengan Ada berangkatnya udah ya, berangkatnya, rudalnya. Rudalnya udah. Nyampenya kita nggak tahu. Ada beritanya nggak nih? Ada. Coba. Ada beritanya nggak nih? Enggak, ini supaya nanti kita menunjukkan bahwa ini dari sumber berita. Oke, sampai ritualnya Ya, silakan. ya, Mungkin dia gambarnya boleh. Kan? nanti kita mau minta. Iya, iya. Jadi 30 dukun kirim jin ke Israel, butuh waktu 2 hari. Ini 2 hari Iya. dalam mengorganize dukunnya atau jinnya? Nggak ngirimnya 2 hari karena dia reguler. Kalau yang ekspres sehari. Setengah hari. Maksudnya, tapi ini berarti bentuk orang Indonesia peduli banget mungkin ya Iya. sama Sama kerajaan jin. ah
Sebesar peduli sama Palestina, sampai apapun dilakukan untuk membantu. Karena udah Gini. tapi lucu kan. Iya, maksudnya Palestina belum tentu menang, sudah jelas syiriknya kalau ini. Gitu. Maksudnya orang Indonesia tuh apapun, bahkan waktu itu komunitas pelakor Iya. mau ngancurin rumah tangga Tentara Israel. Tentara Israel itu Ada komunitas pelakor. ada komunitas pelakor. Ada. Iya. Tapi itu proporsional. Yang mana nih? Yang mana? Yang komunitas pelakor. Karena Oke, karena Dia targetnya ngancurin rumah tangga orang Israel. Iya. betul. Dia bukan targetnya melemahkan atau melumpuhkan fasilitas militer, bukan. Oh. Jadi memang profesinya dia Sebagai pelakor, rumah tangga. targetnya. Ini dia. Nah. Iya. konflik Israel Palestina, Benar-benar. wanita ini ajak pelakor Indonesia hancurkan pernikahan tentara Oh, Israel. pelakornya pelakor Indonesia. Iya, pelakor Indonesia mau ke Israel, mau ngancurin tentara Israel, tapi rumah tangganya. Tapi dari Emang susah sih berperang, tapi mikirin, aduh istriku selingkuh. Ini proporsional nih. proporsional. Iya. Tapi sih dari wajahnya sih kayaknya tipe-tipe orang yang nggak punya paspor ya. Iya. Tapi cantik ya pelakor sini ya. Tipe-tipe pelakor. Lo kenal sama dia? Enggak. Enggak sih Bang, kayaknya. Ini itu Ingrid Queen. Namanya Ingrid Queen namanya Bang. Ingrid Queen loh. Iya. Langsung. Udah follow dong. belum Bang, belum. Baru tahu gua. Habis ini. Bang. Tapi gua mau nanya deh Bang, lu kan pengamat kemanusiaan lah ya bisa dibilang. Apalagi nih? Nah, Ibu di Jogja lelang mobil demi bantu Palestina. Oke, kita lihat kan ada banyak banget nih Ya. reaksi-reaksi. Kalau yang ini oke lah, terserah dia lah. Tapi nggak apa-apa, Ini nggak ada yang hak salah dia, kok. dia mau jual mobil Iya. buat bantu Palestina silakan. Nggak ada- Ngirim jin. Iya. Nggak ada Di yang Indonesia salah. rumah sakit udah ada rumah sakit Indonesia. Iya Di sana. betul, udah Itu ada. lebih Di sana Banyak. udah oke Iya. ya, udah ada. Oh, ini 1 juta jin Bang. Tuh. Jadi ternyata 30 guru dukun santet Iya. kirim 1 juta jin, 1 juta. men. Kasihan jinnya nih. Kenapa? Kenapa jadi urusan saya? PBB aja nggak mampu. Gue lebih kasihan dia loh. Kenapa? Dia ngomong panjang lebar Ini yang dilakukan netizen ya. di YouTube dia tentang kemanusiaan, tentang ini. Itu kirim. Tapi emang ini menariknya Indonesia, variasi-variasi ekspresinya luar biasa. Itu dia. Nah, Itu dia. Nah, yang mau jadi pertanyaan gua adalah tadi kan lo sempat bilang bahwa kejadian Palestina Israel ini punya dampak polarisasi ke masyarakat kita kan, Bang? Iya. For the long term ini bahaya atau tidak sebenarnya untuk kita sendiri gitu. Sebetulnya kalau gua Hmm. orang yang yakin bahwa Indonesia ini sebenarnya nggak cuma komunitas Islamnya. Hmm. Gue banyak banget udah Iya, betul. sejak lama Ya. yang non Muslim itu juga clear melihat masalah Oke. Israel Palestina ini. Ya. Ini abuse apa namanya Oke. kejahatan terhadap Hmm. kemanusiaan Hmm. terhadap orang-orang Hmm. Palestina. Ya, Bahwa muncul Hamas ini kan baru belakangan. betul. Hamas bukan baru minggu lalu, dia memang sudah sekitar 15 tahunan Ya. atau lebih gitu ya. Hmm. Tetapi memang Hamas ini nggak sebesar Israel, nggak sepowerful Israel, nggak secanggih Israel, Hmm. gitu. Bahkan juga ada perdebatan di dalam kelompok Palestina sendiri. Dulu ribut tuh sama Fatah, Ya, Hamas Fatah ya. Hamas Fatah ribut di dalam Palestina itu pernah ada zamannya yang akhirnya Yasser Arafat harus bolak-balik mendamaikan mereka. Jadi ribut di dalam tuh juga ada Om Didi, di dalam Ya. Palestina. Oh, wow. Jadi pilihan-pilihan damai, pilihan diplomatik, pilihan perang. Ya Gitu makanya kalau misalnya Palestina dimerdekakan juga bisa ribut juga kan. ya sebenarnya kalau itu sih ya di mana-mana pasti begitu. Pasti gitu kan. Dan itu wajar. Iya. Habis ribut gede, Pengambilan Jempol, kekuasaan. ribut di situ sendiri kayak gitu-gitu. Afrika Selatan dulu Ya. solid ngelawan rejim apartheid, begitu sudah Satu. lepas apartheid, Mm-mm. ya mereka juga ribut juga. Ribut sendiri. Tapi itu sih masalah politik yang cukup Ya. normal. Ya. Gitu. Lalu gimana Bang kalau ngelihat misalnya sampai rakyat Indonesia ngirim jin tuh gimana? Sebenarnya gini, Anda aktivis kemanusiaan ditanyain soal jin. soal Harvard dan lain-lain jin. Ya, ini Tapi soal gimana, Bang? kemanusiaan soal kejinan, soal kejinan. Maksud gue gini, kan nggak akan nyampe di otak dia gitu. Iya. loh. Yang ngirim kan manusia. Yang ngirim, manusia. Oh benar. Yang ngirim manusia. Kemanusiaan tetap. Iya, Kita masuk ke situ aja angle-nya. Iya. Udah bisa. Tetap kemanusiaan. Menurut gua orang Indonesia itu bingung Mau atau bantu gimana? kangen untuk ngebantu problem korban-korban yang jadi
yang Korban-korban. korban-korban dari peristiwa kekerasan yang ada kemarin. Kemanusiaannya tergelitik ya. Iya, Iya. Makanya ada solusi-solusi, misalnya ada yang bikin rumah sakit, ada yang kirim jin, ada yang jadi jual pelakor. mobil, Iya. Iya Yang kan? pelakor juga tadi ya. ada yang berangkat berapa tahun lalu ke Palestina. Hmm. Ada. Sampai nggak? Maksudnya abis itu ngapain di sana? Perang? Gue sih ada di kepala gue mau jawab, tapi gue nggak enak loh. Jangan. Jadi jangan dijawab. Iya, Ben, iya. jangan dijawab. Nanti gue dibully, Enggak, gue masih nggak terima jawaban dia, Bos. Yang mana? Gue nggak terima jawaban dia. Yang mana? Dia jawabnya aman banget. Bener deh. Karena Enggak, pekerjaannya beliau udah nggak aman. Masa Bukan. jawabannya nggak aman? Soalnya sekarang kan ada pendaftaran juga ke Palestina. Ini harus diceritain yang dulu Wah. sampainya gimana. Dulu ada yang sampai, Nah, terus tetapi banyak juga yang nggak sampai. Oh ya, imigrasi mungkin. Nggak, problemnya nggak segampang itu. Orang Palestina juga nggak welcome seperti itu. Gue punya teman nggak banyak tapi beberapa gitu. ya. Iya. Ya nggak, jangan lu pikir mereka itu yang cewek. Gue punya teman yang cewek, teman Iya. kuliah dulu. Dia punya high heel juga, bos. Oh, enggak Ya semua. pada seperti wanita pada umumnya lah. Ya. Wanita pada semuanya umumnya. sepatu Tapi tentara. memang mereka itu punya cerita yang lu nggak dapat di berita. Oke. Nah. Oke. Ya. Gitu. Ini- Dia bisa cerita soal pengungsi. Dia Ya. dia tahu bagaimana gaya cepatnya nanganin orang kalau ketembak. Dia Wow. bisa ceritain sejarah kenapa kalau ada orang yang meninggal dibopong rame-rame itu bisa geser tangan doang. Orang yang nggak ada. Nah, Nah. itu sesuatu yang udah jadi tontonan. Oh, wow. Oh. Tapi dia juga bisa cerita bagaimana anak-anak kalau disuruh ngegambar itu antara dua, ngegambar soal kekerasan sama gambar soal mimpinya keluar dari kekerasan. Hmm. Dia bisa, jadi dia punya cerita-cerita itu. Artinya orang-orang kalau yang ke Palestina bisa membantu, bisa jadi beban dong. Sampai Sebetulnya dulu nggak? Sampai jadi gini, tapi kan? jadi gini, maksudnya gue mau bilang gini, lo kalau mau ke Palestina ada banyak varian pekerjaan yang bisa lo bantu ke mereka. Oke. Bukan Bukan perang doang. cuman perang. Iya, Wah, ini betul. menarik. Itu Ini menarik kan nih. jelas pelakor. Iya. Bisa. 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 Berarti jin-jin Tapi sampai operasinya di mana tuh dia? Kenapa Anda lebih tertarik? Warung kopi kan gue duga nggak banyak di sana. Iya kan? Gimana? Enggak gini. Karaoke, karaoke. Gue masih nggak terima Karaoke, jawabannya karaoke. Bang Aris. Yang Kenapa? mana? Soalnya yang mana? Dari tadi dia tuh ngomong bahwa nih orang-orang Indonesia tuh pingin banget membantu. Ya. Makanya ada yang menjual mobil. Benar. Jadi tidak ada yang Ada mempermasalahkan yang niat situ, baiknya, yang nggak situ. ada. Tapi dia nggak mau nyinggung yang Sampai- ngirim jin. Hmm. Oh, intinya malah penasaran. Saya Yang kira ngirim- yang tadi sampai Palestina itu ngapain habis itu? Ngurus jin yang Nah, yang ngirim jin itu mesti ditanya begini aja, mungkin tanya dari mereka, Ya. ada yang udah berangkat duluan nggak? betul, Ngelihat jinnya nyampe apa kagak misalnya gitu. betul. Ya kan? Tapi dari ritualnya serius banget tadi. Iyalah, 1 juta jin tuh banyak. Tapi gue nggak percaya loh kalau misalnya itu ya. Kalau pribadi gue ya, Iya. gue nggak percaya kalau itu adalah mereka misalnya contohnya adalah benar-benar niatnya untuk membantu Palestina. Mungkin bisa aja nggak loh. Bisa aja buat konten sekarang. Ya kita kan nggak bisa menilai itu. Kita nggak tahu loh. Kita Iya, nggak iya. tahu sih. Mumpung Palestinanya lagi panas. Aku sih takut jinnya sampai beneran ke Israel. Kenapa? Kenapa? Tentara Israel kesurupan. Rudal-rudalnya ke sini nanti. Podcast nanti hancur. Takutnya nyampe beneran. Karena masih nggak kesurupan aja rudalnya bisa salah sasaran. Makanya. Apalagi udah kesurupan. Bener nanti. Iya benar sih. Tidak ada. Ya udah, Close the mudah-mudahan. door. Close podcast nanti. Hancur ke sini ya. Iya. Tapi berarti lu ngelihat masyarakat kita unik ya dalam bereaksi terhadap banyak sekali masalah kemanusiaan gitu ya. Ya kan kalau kita lihat beberapa perbandingan reaksi itu juga tergantung sama kapasitas masyarakat di tempat tersebut. Ah, oke. Iya sih. Betul. Iya kan? Tadi kita ditunjukin video ada orang latihan petasan tuh. Iya. Bisa nggak ada nggak video? Boleh nggak gue ngomong dari siapa? Nggak usah. Kita rame lagi. Iya bener rame. Lu lagi yang dianggap. Iya. Jangan. Kalau dibilang kadrun. Iya. Gitu. Orang latihan Gue tuh suka bingung dah. petasan Gue gitu. ngundang orang kalau dari pemerintah dibilang, wow, pro pemerintah, wah cebong lu. Giliran gue ngundang siapa gitu, woi kadrun lu. Gue jadi pusing tuh nggak lu. Tapi ya ini begini. Nggak ada kita jalur tengah gitu maksudnya bos. Iya.
Lu tuh ibaratnya kayak kalau di film-film Cina tuh Ya. Nggak boleh film Cina anjing. enggak. Oh iya lu Cina. Sorry, salah analogi. Contoh. Ya. Atau kalau di film-film penjajah, lu tuh yang translator ininya. Makanya paling enak jadi orang netral aja. Jadi kalau ada penjajah tuh, kita yang translatornya aja itu pasti Iya. mati terakhir. Tapi udah pas dia. Kenapa? Lu inget ke translatornya Soeharto? Iya. Terakhir botak kan? Kayak dulu. Iya sih bener sih. Iya Berarti sih pas bener. dia kan? Bener sih. Tapi kayak dulu tuh. Ya kan? Ya. Ahok Anies. Ya. Ya kan? Wah, polarisasi. Wah, ribut. Gue ditanyain sama semua orang. Dukung siapa? Dukung siapa? Ahok apa Anies? Nanyanya tuh kayak orang marah gitu netizen. Nadanya nuduh lagi. Nadanya tuh nuduh. Dukung Ahok apa Anies? Ahok apa Anies? Nuduh. Bilang aja gue Pancasila. Bukan masalah gitu, bro. Gue di Banten. Oh lagi di Banten. Enggak, ini kan Banten. Ini Oh, ini. iya. Benar. Iya. Bukan masuk Jakarta Enggak ya. masuk Iya. juga. Iya, Gue iya. mau yang menang siapa juga gak tahu. Iya, benar. Lu terkenal sih, jadi opini lo penting buat mereka. Ya, tapi Untuk kan nggak perlu validasi. cebong banget, kampret banget, bisa di tengah-tengah. Tapi Muka lo melawai sih. Anjing. ya memang. Memang. Iya, untung lo ada podcast ini. Iya benar. Kalau enggak lu punya toko. Mungkin kan? Mungkin kita nggak tahu. Iya. Bisa. Tapi Bang, saran lu kepada masyarakat kita nih, Yang mau mendukung gitu maksudnya. atau misalnya ingin bereaksi terhadap satu kekerasan lah. Iya. Saran lu bagaimana tips dari lu supaya bisa membantu hal tersebut dengan baik dan benar? Ini kita bicara Palestina Israel atau kita bicara Indonesia nih? Palestina Israel. Palestina Sudah Israel. menanggapi. Sebelum jawab itu boleh nggak nih? Sekarang nih banyak perdebatan soal itu. Ini menarik. Gak usah ngomongin sana, ngomongin sini aja. Silakan. Iya, benar. Lu aja deh yang paling valid jawab itu. Iya. Kalau menurut gue begini, ada satu prinsip. Kalau kita melihat kekerasan di Iya. tempat lain, Iya. dan kita menolak kekerasan tersebut, Oke. nggak mau terjadi di sini, maka lu juga harus bereaksi. Oh. Dimanapun itu berada. Di mana? Iya. Oke. Ini noted. bukan soal di mana hujan di situ ada payung. Oke. Terus di sini kita buka payung, terus kata orang, lu gila apa lu? Hujan di sebelah sana lu pakai payung. Iya. Ini bukan soal hujan dan payung. Iya. Iya. Ini prinsip-prinsip. Ini soal prinsip. Oke. Kalau lu nggak setuju sama kekerasan, Ya. dimanapun dia, dan Kita lu ada harus bersuara. kesempatan, Oke. lu harus bicara. Oke. Nah, jadi alasannya bukan soal itu masalah di sana dan kita nggak usah ngomong. Oke. Kecuali lu nggak punya alat untuk berkontribusi, bersuara. Misalnya begini nih, kita sibuk berisik sama sosmed kita, Ya. media kita udah bagus. Lu pernah tahu nggak orang di Burkina Faso responnya apa sama Palestina dan Israel? Nggak ada. Nah, jadi bukan lu ngurusin orang Burkina Faso, kenapa lu nggak ngomong? Kenapa gue nggak ngomong? Itu kehilangan konteks. Konteksnya adalah bagaimana lu ngerespon Israel sama Palestina. Iya. Kalau orang nggak tahu ya jangan diomelin dulu. Jangan. Nah, gua kan omel kemarin. Dia kena. Sampai dibikinin kartun. Kartunnya Oh, iya. brutal banget, Bang. Kartunnya ada anak-anak Palestina. anak Palestina ngemis-ngemis masuk ke close the door. Terus sama dia ditutup pintunya. Iya. Padahal Tapi kan siapa tahu Tidak memang. mungkin anak Palestina gua undang ke sini. Iya, Iya, itu kan. karena dianggap nggak peduli dia gitu. Iya. Nah, jadi menurut gua tetap kita harus nunjukin penyesalan kita kenapa terjadi begitu Iya. dan kita bantu. Itu satu. Iya. Yang kedua, kita bisa bantu korban-korban. Ya. Banyak sekarang rekening-rekening. Tapi kita juga bisa Tapi itu sumbangan-sumbangan bisa Nah. salah juga tempatnya, bro, katanya. Gitu. Bro. Nah, kita mesti periksa. Gimana periksanya kita? Kan Ngeceknya. misalnya gini, ke tempat misalnya identitas lembaganya apa. Oke. Biasanya kan punya website. Oke. Nah, kita lihat. Ini yang paling basic caranya ya. Ya, paling basic. Atau ya lu kumpulin banyak. Kalau sumbangan-sumbangan di jalan tuh gimana? Ya itu Tidak kembali recommended. kepada keyakinan. Gua nggak bisa bilang enggak juga, karena memang Betul. sebagian dari mereka Ada yang benar. bukan dipakai berangkat ke Palestina, ada yang dipakai nyumbangin ke rekening yang udah punya efektivitas nyampe ke sana. Oke. Boleh gue sebut ya teman-teman. Boleh. Mercy. Nah, Mercy itu udah dari lama bikin rumah sakit, punya ambulans, bergerak di sana. Mercy apa ini? Mercy itu
yang Bukan yayasan Mercedes-Benz. Ini Kan gua nanya. ya, yayasan yang apa namanya dokter dan Oh, iya, juga iya. bantuan kemanusiaan di sana. Mereka udah kerja lama di sana. itu Ya. terpercaya kalau itu. Oh, itu terpercaya. Oke. Mereka punya rumah sakit, punya pasukan apa namanya medisnya dan Oh, lain-lain iya. segala Ya, macam. tapi intinya kan kalau kita mau nyumbang kita harus pelajari dulu kemana sumbangannya dong. Iya, sebetulnya sih nggak juga. Kumpul sama beberapa teman, ada nggak cuma duit, ada juga yang baju. Nah, kemana kira-kira? Kirimnya ke beberapa, misalnya dulu pernah ada Dewan Dakwah, ngumpulin Oke. kayak begitu. Belakangan dompet duafa, Oh iya, ngumpulin. iya. Iya. Nggak Terus, cuma duit ya. Baju bisa ya? Terus kelompok gereja juga kasih bantuan. Hmm. Nah, kenapa kita kirim ke Palestina selain mereka korban dan lain-lain? Yang lack of supportnya di sana. Israel kan kaya. Ya. Ini dia bicaranya kemanusiaan. Bukan bicaranya Israel atau Palestina. Bukan. Ngasih yang membutuhkan. Betul, Gitu. betul. Betul. Jadi bukan ngebandingin siapa korban lebih banyak di sana, lebih susah di sana, bantu. Kalau Israel lebih susah ya bantu Israel Kaya. gitu kan. Betul. Nggak cuma uang tadi, bisa baju ya. Baju bisa. Tapi jangan baju Amerika nanti. Bos, dulu tahun-tahun Takutnya salah gitu. Saking semangatnya disumbang-sumbang ya kan. dulu tahun 40-an, tahun 60-an, Iya. bantuan banyak datang ke orang-orang Yahudi Oke. Oh. Karena Yang pada su- saat itu simpati. Ya, yang oke. susah mereka. Karena yang susah orang-orang Yahudi Waktu Betul. itu. waktu itu. Karena habis Perang Dunia Kedua. Betul. Ya. Di Eropa orang Yahudi habis. bunuh. Iya, betul. karena politik fasisme yang anti Nazi, Mm. anti Yahudi. Yahudi. Nah, mereka yang jadi korban. Bantuan banyak ke mereka. Ya. Itu yang mendarah daging di mereka harus bangkit. Ya, ya. Oh. Jadi bantu orang yang butuh bantuan. Iya. Gitu. Betul. Kayak begitu. Bos. Jadi memang ya silakan bantu sesuai dengan kapasitas kita aja gitu. Dan nggak ada salahnya mengucapkan keprihatinan. Keprahit. Biasa susah. Saking nggak pernahnya prihatin nih, ini ngomong Iya. prihatin. Pink Floyd bikin lagu, Iya. nyanyiin lagu. Iya. Itu bentuk kontribusinya mereka. Ya. Betul. Terus tiba-tiba di TikTok rame soal anak-anak Palestina yang nge-hip hop. Iya. nyanyi. Oh. Ya, banyak macam-macamnya sih sebetulnya. Betul. Jadi dengan yang kalian bisa lah. Dengan Betul. yang kalian bisa. Dan yang paling menarik tuh yang tadi lo bilang sih Bang, ya nggak usah, esensinya adalah ya kita sendiri nih yang Nggak usah- menyuarakan. Nggak usah Jangan nyuruh-nyuruh orang, di- nggak usah marah-marahin orang. orang diomel-omelin, lucu banget. Iya. Bantu dong, speak up dong. Ya siapa tahu infonya nggak nyampe ke dia ya kan. Iya. Iya. Tapi Atau siapa tahu dia diem-diem lagi follow yang pelakor tadi. iya. Apa Kirim Queen? pelakor. Apa Queen? Masih penasaran. Penasaran. Sama Indri Queen. Ingat dia. Kemanusiaan sekali. Iya. Kemanusiaan sekali. Jadi kalau mau bantu ke ya lebih mending, soalnya kan gini, jangankan ke Palestina ya, bantuan-bantuan apa orang miskin aja kadang disalahgunakan gitu, Bang. Maksudnya kasus bansos. Ya bansos saja kan salah, Bang. Ya. Iya. Ya udah jelas bansos. Gue Banyak. ngomong kan bener. Enggak, itu benar. Omongan lu bener, kasusnya salah. Kok omongan gue bener kasus salah? Enggak, maksudnya lu bener Lu tadi. jangan bikin gue salah mulu deh. Serius deh. Gue udah males deh urusan gini deh, Enggak, Bang. yang Om Deddy omongin benar. Ya. Kan lu yang ngomong duluan, Bang, tadi Bang Bansos, Bang. Iya, benar. Makanya gue bilang bener tadi omongannya Om Deddy. Udah. Oke. Iya, Kasus iya. itu salah tuh begitu kasusnya. Maksudnya begitu. salah. Kasusnya itu Iya, salah. iya, Itu iya. salah gitu. Tapi yang kayak gitu sebetulnya juga banyak sebelum-sebelumnya. Dari dulu. Karena di Indonesia yang namanya bansos itu kategorinya hibah dalam APBN APBD di daerah-daerah. Jadi gue sih nggak mau bilang di daerah-daerah semua penggunaan bansos itu salah. Ya tidak Oke. semua lah. Tidak semua. Tapi ada potensi Bisa Betul. seperti itu. karena dia dikasihnya gelondongan, Iya, iya. bisa Oke. digunakan disalahgunakan. Betul. Ya, terutama menjelang pilkada. Oke. Iya, iya. Iya, iya, iya. Karena ada kepentingan-kepentingan sendiri. Ada kepentingan-kepentingan terus muncul dengan wajah-wajah bantuan. Betul. Terus orang-orang yang dibantu bilang, so cute loh, Iya, gitu iya, kan. iya. Lo gue coblos lo lagi nanti, misalnya Iya, kayak iya, gitu. iya. Iya, iya. Makanya sebenarnya sih kalau buat gue secara pribadi kalau ingin membantu, Ya lu nggak pernah dapat bantuan?
Lu nggak bisa dong mewakilkan masyarakat dapat bansos. Bukan. Soal Palestina Israel maksudnya. Soal masalah apapun, Iya. kalau kita memang tergerak ingin membantu, Mm-mm. berikanlah berupa barang. Baju misalnya. Iya. Atau perban, atau contoh baju. Karena misalnya kita pengen bantu Palestina, kita kasih baju. Iya. Kita nggak usah takut itu akan jatuh ke tangan yang salah. Tinggal kita cek aja Al Jazeera TV, itu Hamasnya pakai baju yang kita kasih. Berarti salah sasaran gua. Karena baju itu nyampainya nggak mungkin disalah-salahin jadi Nggak apa. mungkin dikorupsi juga. Nggak mungkin jadi Iya, apa. iya. Jadi barang sih menurut gua lebih make sense. Jangan baju semua bangsat. Kan butuh makan juga, Cok. Jangan dijual baju kita soalnya ini Indonesia ngirim baju doang nih. Lauk pauk dong. Lauk pauk mah busuk sampai sana. Enggak, itu kan contoh. Bener dia baju. Iya. Frozen food lah, nugget kirim guys. Bangsat kenapa kirim? Mentega. Busuk. Mentega boleh. Mentega boleh. Kenapa kuliner nih tema kita? Terus diolesnya di mana? Di baju. Baju. Jadi ke Palestina nyampe ngapain, Bang? Soalnya ada pendaftarannya nih, Bang. Saya dapat posternya pendaftaran ke Palestina. Takutnya ada orang yang beneran semangat dikira tuh sampai dapat senjata. Langsung gitu. Ini bukan metal slug, ini bukan. Sebenarnya ada satu skema lagi. Nah, Bagaimana orang Indonesia ngawasin pemerintah Indonesia supaya Menarik nih. kalau lu dukung Palestina nggak cuman speak doang, Ya. Menarik nih. nggak cuman pidato aja. Iya. Sekarang kalau Jokowi kan gayanya begitu ya, kameranya sini kan, agak miring angle-nya kan. Gitu. Dia hafal banget. meneliti presiden sampai angle kamera. Oh, itu presiden kita Pak. Iya, Lu salah lu. Lu nggak pernah meneliti presiden. Iya, lu. masa apa angle Presiden kamera? kita itu, Bos. Berapa kalau lo jadi presiden, Ya. atas bawah gua keker lu. Soal dukung nggak dukung belakangan. Iya, Belakangan. benar. Iya. Dikeker dulu ya. Nah, jadi pemerintah Indonesia ngapain itu mesti diawasin. Ya betul sih, Gitu. make sense. Ya Tapi kan? gue sukanya artinya sebenarnya yang harus kita dukung bukan mendukung Palestinanya, mendukung kemanusiaannya ya. Karena Iya tadi kan dong. lu mengatakan bantuan diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Betul. Ah, Itu satu. Yang Ya. kedua soal proteksi atau misalnya diplomasinya terhadap Palestina, gitu, ya kan? Nah, sorry nih, gua pendekatannya hak asasi manusia. Siapapun yang salah, tetap harus diminta pertanggungjawabannya. Ya. Hamas, misalnya pakai laporan tahun 2008, 2009, Hmm. yang keluar tahun 2010 laporannya. Kita kan ada rekomendasi PBB juga. diminta pertanggungjawabannya juga. Diminta pertanggungjawabannya juga. Cuman masalahnya siapa yang datang mau pakai helikopter datang ke situ jemput. Hamas lu bandit lu sini gua adilin. Israel lu dengan Netanyahu. Ngehe lu sini lu gua. Enggak ada. Iya benar juga sih. Gitu. Iya betul sih. Make sense juga sih. Ya kan? Benar. Nah, sekarang misalnya kita tadi ditanyain, Iya, gimana iya. caranya supaya kita nggak kerjasama sama Israel? Banyak caranya. Ah. Ya. Sekarang pertanyaan gue lagi, siapa yang ngedrop rudal ke Hamas? Nah. Itu. Bisa dilihat made in-nya nggak? Tapi Indonesia juga nggak ikut tanda tangan di PBB tentang Arm Treaty, Trade, Ah. perjanjian internasional tentang perdagangan senjata, Iya. gitu, ya kan? Nah ini yang kayak begini-begini nih, Iya. kita menikmati dengan statement-statement. Betul. Nah kita mestinya ngawasin pemerintah kita, tolong lu yang bener dong. Iya. Gitu. Harus ada sisi kritisnya juga ya memang. Iya, kita di situ energi kita harusnya ke sana. Hmm. Disalurkannya. Datang ke Kemlu, desak pemerintah, minta DPR ngawasin pemerintah Komisi 1 Ya. soal luar negeri itu, tolong nih kerja kita soal Palestina gimana? Sehingga akhirnya pun kalau nanti ada link bantuan yang disediakan oleh pemerintah, kita juga lebih yakin ya karena memang mekanismenya terjadi dengan jelas, sangat baik, jadi jelas gitu. Make sense sih. menurut Kalau soal bantuan duit gitu ya, ini karena Iya. Palestina kita bilangnya fulus gitu, bantuan fulus fulus, ya. gitu. Biden udah komit mau kasih bantuan pasca gencatan senjata ini. Banyak lah, mudah-mudahan sedunia itu kasih perhatian soal itu. Iya. Jadi Tapi ini semuanya tidak menyelesaikan masalah loh, Bro. enggak, Iya kan? Memang. enggak. Memang. Karena nggak ada yang determinatif. Determinatif itu artinya apa? Kasih tekanan yang cukup efektif kepada Israel.
Ya artinya nggak ada penyelesaian juga. Kalau hanya membantu-bantu kan maksudnya meringankan Iya. beban doang dong. Betul. Betul. Itu cuman apa namanya, ngobatin sesaat. Iya, ngobatin lukanya doang aja, Betul. tapi konfliknya kan penyakitnya nggak selesai. Kalau Kalau- penyakitnya gimana nyesainnya? apa Setiap orang kan namanya, punya opini atau solusi dalam hal ini. Kalau lo sendiri, Kalau yang Kenapa nanya terkenal, dia ke ahli kemanusiaan? Ya, mungkin- bukan tahu. ahli perang. tapi Bos. bukan berarti nggak punya solusi dong, Iya. menurut gua. kalau di banyak ahli dan juga di komunitas diplomatik itu menyebutnya apa namanya, two country one solution, one solution two countries. Jangan lu ngerti nggak? Jadi di satu lokasi itu Ya, harus ada dua otoritas. oke. Satu, Israel harus mengakui otoritas Palestina Dan sebaliknya. dan sebaliknya. Oke. Ya. Nah, itu yang susah. susah. Yang di pro Palestina Iya. nggak mau ngakui Israel, Yang Israel nggak mau. yang Israel nggak mau ngakui Palestina. Jangankan orang Palestina, kita juga masyarakatnya nggak mau mengakui Israel dan banyak dan sebaliknya juga ada warga negara dunia lain yang tidak mau mengakui Palestina Benar. juga. Betul. Karena politik identitasnya udah oke. Dan itu Dan masalah. di UN disebutnya Palestina itu Palestina Territory, Oke. Bukan country, Bukan country. bukan Republik bukan Republik Palestina. yang begitu-begitunya nggak diakui. Hmm. Tapi lo Karena nggak ditolak juga sama Israel. Karena Israel juga ada di PBB. Karena Israel juga punya aliansi. Hmm. Pusing. pusing berat ini masalahnya, men. Makanya jin tadi. Enggak, ini sebenarnya masih enteng ini. Masih enteng ya? Masih enteng. Gua mungkin versi stupidnya lah gua nih. udah ngobrol ini Gitu. masih Jadi menurut lo enteng gitu. 1 juta jin tadi lebih baik kemana? Ke UN atau ke Israel? Ke BBB aja kesurupan semua di BBB. Lo yakin nggak nyampe semua tuh 1 juta jin di Israel atau di Palestina? Iya. Enggak, itu tadi orang Tapi kayaknya dia ikut ngirim ya, enggak ya? Enggak lah. enggak, dulu saya yang mau berangkat Bang, justru Bang dulu Bang. Pernah ya mau berangkat? Pernah. Jadi Tahun berapa tuh? kayak 2011 2012 tuh. Mm-mm. Kan isu sorry Jalur 2009 Jalur 2009. Sipan Maru apa beasiswa? Enggak. Enggak, maksud dulu di zaman segitu ya karena lihat Palestina diserang itu juga mau berangkat. Mm-mm. Aku pikir karena sampai sana kita langsung siap, yuk senjata serang Israel. Dikira gitu. Mm-mm. Enggak semudah itu Bang ya. Israel di pipi kamu, ceplok. Nah itu nyamuk tuh. Nggak begitu, Bos. Enggak begitu ya. Enggak. Enggak. Justru sekarang kalau ada pendaftaran ke Palestina Mm-mm. nggak tiba-tiba datang ke sana bantu Palestina gitu ya. Sebenarnya sih kalau sebelum lo jawab ya, Bang, Iya. sebenarnya sih kalau buat gua kalau ada yang tergerak dan ingin pergi karena pendaftaran itu silahkan. Tapi ada loh pendaftaran lain, misalnya daftar Gojek, daftar Grab, daftar beasiswa gitu. Karena biasanya yang mau daftar ke sana biasanya nggak Iya. semua ya. Lebih penting daftar yang pekerjaan yang lain. Harusnya ya. Kenapa kita nggak minta anak-anak Palestina yang korban-korban itu kita kasih beasiswa di Indonesia sekolah? Iya. Itu make sense sih. Banyak itu di Eropa, di Amerika. I mean, this makes sense kan? Banget. Maksudnya itu bukan hanya Oh, ngubah itu dia, tapi bagus ngubah ya. masa depan anak-anak itu. Itu make sense sih. Betul. Disuruh Bisa nggak kayak gitu Bang? Bisa banget. bisa lah. Orang-orang Palestina terus suruh kerja di sini aja. Dulu waktu gua Di sekolah podcast di Om Deddy bisa kan? bikin apa? Di sini kerja Di di podcast podcast. Om Deddy Iya. kerja Yang sangat. nyutingin Palestina. Close the door pakai bahasa Arab. Nah, Kan walaupun Anda mualaf banyak yang meragukan keislaman Anda. iya, Anda. Enggak Pak, dia gampang. Dia tinggal jawab amin aja. Amin. Oh iya. Close the door Arab belum pernah itu. Nggak semua bahasa Arab doa. Ya kenapa nggak bisa nggak disuruh Bisa. dilakukan? Orang-orang Palestina disuruh Bisa. kerja di sini gitu. Bisa. Nah dulu gini, dulu gua waktu sekolah di Inggris, Hmm, kita demo gila-gilaan tuh di Inggris. di Inggris. Kadrun kampret juga. bukan demo cebong kampret. Bukan. Bukan, nggak ada bos. Demo di Londonnya sekali, terus kita pulang ke kampus, kita demo di kampus. Iya. Kampusnya di tengah dusun, Pak. Jauh dari Oh, 40 wow. menit dari London. Iya. Oke. Tapi kita demo di situ. Iya. Kerennya anak-anak itu apa? Hmm. Gue gabung sama anak S1, gue waktu sekolah S2. Iya. Dia desek rektorat ngasih beasiswa ke anak Palestina yang lagi Iya. sekolah. Anjir, tepat anjing, sasaran itu keren banget. banget bangsat. Anjir itu keren banget itu.
Kita demo besok. Bisa dilakukan nggak di sini? Ya, bisa lah. Bisa dong. Online tapi sekarang mengeles. Kalau gitu, Mau di Zoom agak susah. kalau gitu sumbang pulsa kan anak Palestina, Sumbang pulsa. kan anak Palestina. Oh begitu ya. Pokoknya ngasih pendidikan mungkin karena Palestina ya. Ya tapi benar itu kan Tapi masalah. benar. Solusi. Maksudnya daripada di situ kan kalau di sini tadi Mendesak. gua juga ngobrol kan. Ya. Maksudnya bisa aja anak-anak itu yang orang tuanya kena bom lah, yang apalah gitu. Gini loh, siapa sih yang mau lahir di sana melihat keadaan seperti Benar. itu gitu ya? Betul. Kalau anak-anak kecil itu bro ya, Iya. kalau yang udah gede-gede mungkin udah punya paham sendiri. Yang anak Benar. kecil itu nggak ngerti apa-apa kan? Ya udah, yang orang tuanya nggak ada, kita ambil atau kita apain dari pemerintah atau dari masyarakat atau apa? Oh, ya bisa. Di Tinggalin sini ya. tinggal di sini. Tuker aja anak-anak kecil sini yang yang sholatnya begini tuh ya. Sujud Free Fire ada nih. Ada tuker tambah. Kakinya naik. Ya kakinya naik gitu bang. Itu mending kirim Palestina ya. Tuker tambah ya kan. Karena itu kalau ada rudal bisa menghindar. Itu kan gak student exchange, mendingan Iya. dari sana ke sini. Iya maksudnya itu kan lebih bermanfaat anak-anak sana di sini. Masa lu menganggap dia protektor ya? Hah? Enggak, maksud di sini kan dia berisik apa, meresahkan, ngabisin duit orang tua beli voucher-voucher game terus. Iya. Mending kirim sana dia kan. Ngetes ya, dites. Tes ya kan. Tapi ternyata banyak solusi yang bisa kita lakukan ya. Iya. Banyak banget, Oke. banyak banget. Ya, ya, Bagus ya, sih ya. sebenarnya. Dan ya udah kita juga harus prihatin juga, bukan nggak harus diem itu, karena yang paling gua highlight dari podcast ini adalah dimanapun kekerasannya berada, Di situ kalau kita membantu. kalau kita nggak mau kekerasan itu terjadi di tempat terdekat kita, dimanapun ada kekerasan, kita harus say no. Prinsipnya harus konsisten bilang kita tidak setuju kekerasan. Benar sih itu. Iya. Dan juga gini, banyak orang ngelihat kejahatan dan ngelihat kekerasan itu kayak piala citra atau piala gitu. Maksudnya gimana tuh? Piala kan cuma satu. Juara satunya itu kan cuma satu. Oh. Ini salah lu apa salah gue? Iya. Oh, Ini iya, salahnya Israel apa salahnya Hamas? Ya. Ya nggak begitu. Kita ngelihat pada konteks peristiwanya. Peristiwanya dan babakan-babakannya. Mungkin di jam 1 sampai jam 3 waktu Israel nyerangin ke Gaza, ya Salahnya buku-buku Israel. itu salahnya Israel. Tapi Jam 4 ke jam 5 bentuk pembalasannya Hamas itu juga mungkin salah. ya. Kita harus lihat dari spektrum yang lebih luas. Itu yang lebih luas. Hmm. Yang jadi korban sama-sama warga sipil. Iya, iya. Dari manapun benderanya ya. Nah, kan terus kalau kita bilang, wah, Yahudi bos dia, Israel dia, berarti dia bukan korban. Ya, korban bos. juga ya benar. Iya. Selama darahnya masih merah. Iya, ketempong sama rudalnya Hamas ya, benjut juga dia. Iya, iya, benar. Iya, Ya, kan? kemanusiaannya berarti. Iya. Kemanusiaan netral sih. Cuman memang bobot kekejaman itu lebih banyak ke Palestina Ya. dan motifnya memang untuk ngambil alih. Betul. Jadi ada yang bilang bahwa itu kan Hamas yang salah. Kalau Hamas nggak begitu, Israel juga nggak mungkin balas. Ya ini Ya tapi ini go way back to the history ending-endingnya. panjang. Iya. Panjang. Kalau lu mau tarik ke 67 ke tahun 48, ada konteks di sana bagaimana polarisasi negara itu. Ya. Ya kan? Dan juga ada psikologi yang bagaimana orang Israel memaksa masuk ke sana di backup sama beberapa negara gede. Betul. Tapi misalnya gue ngobrol sama nyokap gue gitu kan, dia bilang coba baca Al-Quran gimana segala macam, panjang. Iya, iya. Semua ada versinya. Iya. Ya, Tapi hari ini kita tempatkan masalahnya secara kontekstual dulu. make sense. Nah biasanya kalau kayak begini hold the fire dulu. Ya. Tahan dulu, beresin dulu. Gimana kita mau negosiasi? Ya. Pas lagi negosiasi, jeger, Betul. dibom segala macam nggak mungkin. Iya, iya. Iya sih. Jadi naikin dulu posisinya Palestina sejajar sama Israel. Supaya terbuka pintunya untuk bernegosiasi. Sama-sama negosiasi kan harus sejajar. Tapi itu kan dari dulu nggak pernah berhasil, bro. Ya itu dia double standarnya internasional juga ada. Ya, ya. Karena ada ketergantungan sejumlah negara besar terhadap bisnis, ekonomi, politik Ya. yang melibatkan Israel juga. Ya, ya.
Dan juga itu lebih kompleks daripada sekedar itu juga. Misalnya pun sudah diberikan opportunity buat teman-teman kita di Palestina untuk bisa sejajar dengan Israel, itu ada PR-nya banyak juga karena di dalam Palestina juga ada Fatah, ada Hamas, itu ada yang lain-lain. Itu juga gila memang kecil-kecil yang nggak akan selesai. Di dalam situ juga ada varian-varian yang beraneka macam. Di Israel juga ada, bos, kelompok-kelompok pro hak asasi manusia yang ngecam pemerintah Israel juga ada. Ada juga. Banyak. Orang Yahudi, orang Israel, warga negara Israel. Berarti kalau kita ngomong seperti itu, Indonesia dengan segala kekurangannya lah, udah nyaman-nyaman, agak nyaman lah ya. Ya kalau ngelihat Israel Palestina hari ini, ya kita so much better. So much better lah ya. Iya. Bersyukur lah. Lebih baik dari yang jauh minus itu ya. Menurut gua kalau kondisinya dikuantifikasi pakai angka, dia minus tuh. Nah kita mungkin juga masih minus, tapi nggak sedalam itu. Mungkin dia 3 digit kita. Bisa nggak Indonesia jadi kayak gitu hancur? Bisa. Kalau nggak ada yang ngirim engine. Kan? Iya. Gimana ya, konteksnya sih agak beda ya. Mungkin itu wacana perangnya juga beda, wacana masalahnya juga beda. Ada sentimen bukan ras ya, apa namanya, bangsa yang berbeda, dan dua bangsa ini, Arab sama Yahudi ini punya sejarah yang panjang. Lama banget. Betul. Sana yang kedua juga apa namanya, punya masalahnya teritori. Ya, sentimen kita tidak sekeras mereka. Sentimen kita nggak sedalam mereka. Betul. Dan orang Indonesia jauh lebih ramah untuk menyelesaikan masalah. Iya. Makanya ada kata musyawarah kan. Itu di Indonesia doang sih. Di luar ya musyawarah itu dari bahasa Arab, Pak. Ya saya kan mana saya tahu. Saya juga baru tahu. Musyawarah dari bahasa Arab ya. Tapi di Timur Tengah jarang loh, Kak, musyawarah di execute. Karena mungkin karena di Timur Tengah nggak ada sila keempat. Tidak ada sila keempat. Oh iya benar. Iya cukup lucu sih. Wah menarik sih itu. Ketawa dong buat gue. Gitu. Dia mah nodong. Makanya ketawa, ini takutnya statement apa diketawain. Kita nggak tahu, malah ternyata lagi serius. Apa maksudnya? Mentang-mentang ngomong Pancasila takut ketawa deh. Makanya Pancasila sila keempat, ketawa nggak dia? Ini juga salah nanti kita. Nanti kalau gua salah, dikecam, dibully, suruh jadi duta. Males gua. Oh iya. Caranya mau jadi duta tuh begitu ya? Salah dulu. Salah, dilaporin. Laporin. Dia kok nggak jadi duta? Udah hampir dilaporin dia. Ya kan? Makanya lu jangan nambah-nambahin. Udah, lu jangan nambah-nambahin. Udah. Dia belum dia? Belum. Udah. Oh, udah. Udah dong. Ada. Parah lah. Udah dong. Bisa di browsing nggak? Bisa. Ada kasus saya banyak. Lo kira gua kenal sama Om Dodi gara-gara apa? Gara-gara kasus. Gara-gara kasus, Bang. Masalah babi kurma. Oh, siap. Iya kan. Dulu gua blasphemer lah katanya. Katanya, Bang. Blasphemer ya. Katanya. Penista. Ya untung nggak diangkat duta babi gitu. Oke. Jangan. Iya. Berarti lu semua nih korban. Iya. Anda juga kan? Iya. Bisa call for donation loh. Kan? Kayak orang Palestina. Enggak lah, kita masih lumayan lah sekarang lah. Ada sih, mungkin kita call for donation, donasi untuk menghabisi kita. Oke. Iya. Oke lah. Oke. Thank you. Tapi intinya kalau tadi gua simpulkan dari Bang Haris Azhar adalah ini adalah manusia dan rasa kemanusiaan dan manusia yang dipentingkan. Jadi bukan masalah Israel atau Palestina, dua-duanya juga korban. Karena kita bicaranya adalah ini masyarakat ya, awam ya. Dua-duanya ada masyarakat awam. Kalau perang tentara sama tentara, mendingan duel aja di lapangan gitu maksudnya. Jangan ada collateral damage-nya. Karena sekarang Palestina yang lebih merana dalam keadaan manusianya, maka bantuannya diberikanlah ke Palestina. Kalau satu saat misalnya Hamas nyerang Israel, Israelnya hancur juga, ya kita artinya bantu Israel juga nggak apa-apa gitu kan, bener kan? Ya memang harus dipotret
korbannya siapa? seperti apa ya. Karena di sini manusia ya, sebagai manusia dan kemanusiaannya. Ini baru Dan benar. ada spektrum yang sangat luas dalam masalah ini yang harusnya kita lihat babak per babak, itu menarik. Iya, jam berapa Betul. Dan mari Jangan di generalisir juga. Jangan Betul. generalisir. Betul, itu dia. Menarik. Kenapa bintang tamu kita kemarin nggak begini, Bos? Tapi Apa? Sunda Empire. Iya. Lah, saya masih yakin omongannya dia ada yang bener loh. tapi untuk aktivis hak asasi manusia, lu tuh masih bisa bercanda loh. Emang lo ketemu yang kayak gimana? Iya. Anda nggak dianggap manusia, Cok. Pada saat itu Anda udah bukan manusia dong. Lu minta tolong. Enggak, maksud gua kan biasanya kan kalau aktivis hak asasi manusia kan ngelihatnya kan apa ya istilahnya, kejahatan, penderitaan, Kaku itu gitu ya. bukan kaku, itu bisa eat you alive from the inside loh. Lo bisa dead inside karena lo lihatnya tuh wah, penderitaan masih Pasti bisa punya walaupun sek- bercandaannya parah sih memang. Iya, pasti punya second account deh. Second account. Ngepost pusing hari ini. Cari algoritma lain. Iya. Untuk ngeluapin pusingnya itu, Pak. Oke, Bang Aris, terima kasih banyak. Terima kasih. Makasih banyak Bang, waktunya Bang. Thank you banyak. Mudah-mudahan penonton kita juga dicerahkan ya, Ya. dengan karena maksudnya kita di sini kenapa kita bercanda, karena ya maksudnya kalau disampaikan dengan komedi harusnya masyarakat kita bisa lebih menerima, Iya, tapi tetap serius. Iya. Kecuali yang kemarin. Oh, yang itu. Itu serius loh Bang. Wah, kacau loh. Ya itu serius. Ini bahasa kode mereka bertiga ini. Enggak kan lu nonton juga. Oh, yang itu. Yang Uncle Sam. Oke. Iya dong. Lu tau gak lu? Ini serius. Gua ngajak dia ke sini tuh gua takut loh. Kenapa? Karena contohnya kemarin Sunda Empire, Bos. Gua ngomong sama dia gimana coba? Mending undang Sunda Empire sama dia. Suruh diskusi. Menarik tuh. Makanya. Dia yang ragu nanti. Kita lihat ilmunya sekolah di Inggris kena nggak tuh? Iya. Sama Rangga. Coba cek men. Thank you, brother. Siap. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.